Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Nah, ini yang pertama ada dari Pak Uswadin. Ini juga terkait sama mitra nih. Tadi Mbak Dina juga ngomongin terkait mitra juga kan, donatur itu. Nah, gimana sih caranya YPU pengelolaan mitra supaya mendapat kepercayaan yang baik dan dipercaya dari mitra atau donatur? Selanjutnya, gimana sih cara mengatasi kejenuhan anak-anak di panti? Itu Pak pertanyaannya dari Pak Uswadin. Oke, saya jawab. Saya selalu mengajarkan ke anak-anak di sini ada istilahnya emosi deposito bank emosi. Apa itu? Bisa sebutin semua? Integritas dan kepercayaan. Nah, integritas dan kepercayaan. Kepercayaan muncul dari satu integritas. Dan saya berpikir inilah yang kita menuai buah-buah dari perjuangan kita dari awal. Lama-lama para mitra, volunteer, mereka tahu bahwa integritas, selalu saya katakan bagi anak-anak, saya sederhanakan, integritas adalah harmonisasi antara cara kita berpikir dan bersikap, yaitu dari kata-kata kita dan apa yang kita lakukan. Lama-lama bahwa menumbuhkan kepercayaan adalah juga tidak cukup dengan kata-kata, tetapi mereka melihat bagaimana realita di lapangan. Itulah yang saya yakini saat ini banyak volunteer semakin siap membantu, dan tidak hanya sekedar bantu dengan uang, tapi berbagai keterampilan, dan mereka sebenarnya juga menawarkan, Pak, ayo kita juga bantu panti-panti lain seperti ini. Tetapi sekali lagi bahwa kita tunjukkan bahwa kita punya komitmen bahwa apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh serius kita, dan ini adalah untuk sebuah perubahan. Kalau kita sudah menunjukkan melalui tindakan-tindakan nyata, maka kepercayaan itu pasti akan muncul. Dan inilah yang dialami oleh anak-anak, dan saya menanamkan nilai itu, bahwa kamu di luar nanti, kalau karaktermu sudah bagus, kau sudah jujur, integritasmu sudah oke, kalau mengenai keterampilan, kau kerja di mana saja, tinggal diajari nanti keterampilannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di sana. Tetapi memang membangun prinsip-prinsip hidup di atas kebenaran inilah sebenarnya menjadi tugas pokok, dan ini memang yang saya yakini ini yang lebih penting, karena memang seringkali di luar tidak mudah mendapatkan ini. Ibarat rumah, yang kelihatan kan rumahnya, modelnya bagaimana, tapi sebenarnya yang menentukan kekuatan rumah itu kan fondasinya. Maka saya katakan fondasi nggak kelihatan, tetapi fondasi inilah yang saya sebut, Pak Doni, adalah itulah karakter. Kalau karakter ini sudah kuat, kita mau bikin kegiatan apa saja, keterampilan apa saja, itu tinggal pengembangan, dan pasti banyak orang yang rindu juga bahwa untuk bersinergi, apalagi bicara mengenai panti asuhan atau sosial, semua orang tergerak hatinya. Tetapi kita membuktikan kepada mereka bahwa kita punya misi yang lebih besar. Tidak sekedar makan dan kebutuhan sehari-hari, tetapi bahwa anak-anak YPU juga ke depan bagaimana membawa perubahan-perubahan. Periode kita akan berakhir, kita ini juga akan berakhir. Tapi bagaimana semangat hidup kita sungguh-sungguh bisa dilanjutkan oleh anak-anak kita di sini. Dan karena mereka sadar akan hal itu, mereka pun berjuang terus-menerus. Tidak ada kata lelah, karena dari dalamlah kekuatannya, bukan hanya sekedar dari luar. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Kalau ini Pak, untuk anak-anak mengatasi kejenuhan mereka dalam kegiatan sehari-hari yang rutin, kan mereka menjalani kegiatannya rutin nih Pak. Nah, ini dari Pak Uswadin juga menanyakan, untuk mengatasi kejenuhannya mungkin kadang-kadang ada jenuh juga gitu kan, walaupun tadi ada integritas, tapi kan kadang-kadang di sisi anak-anak ada kejenuhan untuk kegiatan yang berlanjut seperti itu mengatasinya gimana sih Pak? Oke Pak, kalau konsep belajarnya hanya seperti belajar
di sekolah kurikulum nasional, tapi justru yang memang banyak kita kembangkan di EPU ini adalah pengembangan keterampilan. Sehingga kalau kita melihat berbagai kegiatan anak-anak di tempat ini, dengan mereka berlatih seni, mereka juga ada yang belajar di bidang videografi, terus editing, terus ada yang bagian masak. Sehingga ini adalah sesuatu yang memang sangat membantu mereka untuk mengisi waktu itu, karena kita punya jadwal dan mereka mengisi sesuai dengan jadwal. Termasuk juga kita ada menjahit, termasuk pelatihan misalnya public speaking, itu adalah kita mengisi dengan kegiatan dan mereka membuat drama-drama juga, dan yang membuat mereka bisa sering-sering keluar. Saya anak-anak EPU ini sering keluar, Pak, yaitu ketika kan sering diundang untuk nyanyi di perusahaan, nyanyi di organisasi, mereka juga diundang untuk memberikan inspirasi di berbagai sekolah. Ini juga membuat mereka banyak teman-teman dan banyak anak-anak yang datang dari luar juga. Sebenarnya bahwa dengan kita anak-anak datang dari sekolah-sekolah, maka teman anak-anak di sini banyak sekali, dan melalui media sosial juga mereka bisa komunikasi, tapi tentu komunikasi yang sangat edukatif. Itu bentuk-bentuk untuk membuat anak-anak ya kadang-kadang dari pagi sampai malam nggak terasa, dan seperti COVID-19 ini semua anak-anak di dalam. Tetapi boleh dikatakan anak-anak berlipat ganda kreativitas mereka, yaitu banyak mitra-mitra kita memberikan pelatihan-pelatihan, ada yang dari luar negeri juga, bagaimana memberikan pengembangan keterampilan melalui virtual seperti ini. Sehingga boleh dikatakan bagaimana cara kita menyusun kegiatan-kegiatan kita ini sehingga anak-anak dan dengan sendirinya keluar kreativitas mereka. Mungkin dia sedikit bagaimana cara mengisi kejenuhan ya, biar kamu yang langsung cerita ya. Caranya itu kami kumpul membuat kayak perlombaan, misalnya untuk menulis lagu. Misalnya kami membuat menulis lagu dibentuk per kelompok, misalnya satu kelompok itu 3 orang. Nah, di kelompok itu cari nih lirik lagu. Sudah dapat lirik lagunya, mungkin dibuat untuk nototnya. Di situ kami mengisi waktu kosong kami dengan belajar musik. Dan tidak hanya itu, kami juga belajar kayak ada satu teman kami yang dia bisa di bagian jahit, dia ajarkan kepada teman-temannya cara-cara untuk menjahitnya begitu. Jadi teman yang lainnya juga tahu, walaupun tidak secara detail tapi tahu bagaimana caranya. Dan di bagian foto dan video juga cara-cara mengedit, cara-cara memilih gambar yang baik dan cara untuk memfoto itu juga saling berbagi sesama kami. Jadi itu menghilangkan rasa jenuh kami, karena kami selalu mengisi waktu kosong kami itu dengan hal-hal yang menyenangkan dan bermanfaat bagi diri kami sendiri serta bagi sesama kami yang ada di sini. Iya. Wow, luar biasa banget. Nah, Tia, aku mau tanya dong, kamu kan salah satu yang paling umur tua di sana gitu ya, jadi kakak-kakaknya adik-adik kan gitu ya. Itu kadang-kadang berapa sih umurnya? Oh, iya. Maksudnya jadi kakaknya baru lulus adik-adik di SMA sana gitu kan. Nah, Tia, di sana kadang-kadang kan adik-adik ini mungkin ada sedikit perselisihan gitu kan. Nah, Tia, cara untuk mendekati adik-adik ini gimana sih supaya adik-adik tuh nggak berantem gitu? Bisa jadi penengah lah untuk adik-adiknya. Iya, jadi cara kami itu kami mengikuti cara Bapak yang Ibu ajarkan kepada kami. Karena kami belajar mengenai tentang emosi. Jika ada permasalahan seperti itu, kami mendekati adik itu seperti saya mendekati adik itu, saya mendengarkan dia secara empatik, apa yang kendala yang dihadapinya, baik itu kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Di situ saya cukup mendengarkannya secara empatik, tidak hanya mendengarkan inti-intinya saja, tapi saya mendengarkannya dengan hati saya. Dari situ saya belajar bahwa kesulitannya dia seperti ini. Dan pasti saya tidak hanya berhenti di diri saya pasti akan menyampaikan kepada tim, dan kami tim yang ada di sini, kakak-kakak tutornya, akan menyampaikannya kepada ibu kami atau Bapak Martin di tempat ini. Di situ kami dibantu untuk bagaimana untuk menemukan solusi
untuk misalnya satu anak, karena kami kan di sini berbagai daerah, karakter dan cara kami menerima itu berbeda. Jadi kami melalui kerjasama kami dapat memahaminya. Jadi kami menemukan solusi ini cocok untuk dia begitu. Dan melalui yang kami berikan itu solusi itu pun bisa dijalani dan anak tersebut pun bisa menerimanya dengan senang hati seperti itu. Wow, Dika, luar ini biasa. aku Ya, mau Pak. nambahin nih, di panti ini ada Pak Martin, juga ada istrinya Pak Martin ya. Nah, itu dianggap sebagai ayah dan bunda pastinya untuk anak-anak. Jadi sebenarnya ini merupakan kayak struktur keluarga ya di dalam panti itu. Sehingga ini membuat anak-anak merasa kalau ada masalah atau apa mereka punya ayah dan bunda juga gitu loh. Jadi ini mungkin untuk perselisihan dan sebagainya bisa sangat bisa diatasi karena ada father and mother figure tadi. Sedikit ya tambahan sehubungan dengan ini, di YPU kita kenal ada namanya buku refleksi. Sehingga setiap hari anak-anak menulis bagaimana mereka melewati hari ini dengan satu permenungan juga. Dan biasanya kan setiap malam ditulis, setelah itu dikumpulkan, dan biasanya memang Ibu Debbie adalah membaca satu persatu. Nah ini salah satu cara, metode untuk kita bagaimana mengenal anak-anak ini, sehingga ada saatnya ketika mereka bicara ke kakaknya, atau bahkan juga langsung, kadang-kadang mereka belum terbuka, tapi melalui buku refleksi, biasanya Ibu Debbie langsung mengerti tentang apa yang mereka alami. Ini metode kita gunakan semaksimal mungkin supaya anak-anak di sini memang jangan sampai situasi-situasi mereka merenung sendiri, tetapi kita bisa dalam satu keluarga bisa cari solusi-solusi produktif. Luar biasa. Ini Bu Debbie ini istrinya Pak Martin ya? Iya, istri saya. Aduh, ini pasangan hebat nih. Luar biasa banget. Anak-anaknya banyak ya. Iya, betul. Ini yang saya sorry, aku boleh nambahin sedikit lagi. Oh, boleh, Mbak, boleh. Oke, jadi satu hal yang juga Pak Martin dan Bu Debbie mampu lakukan adalah mengajak anak-anak ini untuk bisa bekerja. Karena banyak anak-anak ini kan, aduh mau ngerjain apa sedikit kayaknya males banget gitu ya. Banyak tergantung juga pada pembantu atau ya namanya juga anak begitu, biarin aja yang lebih tua yang ngerjakan. Tapi ini saya rasa keberhasilan Pak Martin dengan Ibu Debbie untuk bisa menghargai anak-anak ini, menghargai pekerjaan. Apapun itu ya, mau nyuci motor ya, malah langsung oke, kalau kamu rajin maka kamu bisa mandiri gitu, kamu bisa menghasilkan uang. Nah itu bagus banget tuh, mengajarkan kemandirian, senang bekerja ya, tapi juga bahwa kamu bisa hidup loh kalau kamu rajin bekerja. Ya, jadi itu tanggung jawab yang ditanamkan tuh luar biasa. Kalau udah di situ hadir dalam kehidupan anak, aku yakin dia nggak akan takut hidup. Jadi insya Allah Pak, mereka lulus dari YPU kayaknya mereka akan survive Pak. Iya, mungkin success story-nya apa sih Pak? Ada anak yang sudah keluar dan berhasil Pak? Oh iya Bu, anak kita pernah juga mengikuti pertukaran pelajar ke Finlandia ya. Itu angkatan pertama, dan sekarang Dwi baru lulus tahun ini, dia dari akuntansi, dan sekarang ini dia kerja di luar ya. Dan terus ada beberapa juga di perusahaan-perusahaan mitra kita, tapi satu hal yang kami dapatkan dari mereka adalah kelihatan sekali tentang pertama daya juang mereka kelihatan sekali, yaitu, dan yang kedua adalah ya tentu terutama dari sisi komunikasi, karena memang di YPU ini anak-anak panti ini hampir tidak ada yang nggak bisa ngomong, semuanya ngomong karena memang ada latihan bersama-sama ya. Mungkin hal seperti ini yang dan ya ini kan baru angkatan pertama ini kan baru lulus S1 tahun ini ya, dan beberapa yang baru lulus SMA mereka bekerja di tempat mitra-mitra kita, itu kesan mereka adalah bahwa daya juangnya, dan 90% alumni setelah lulus SMA mereka tinggal di luar rata-rata melanjutkan kuliah, ambil kuliah yang karyawan yang malam, karena memang saya katakan kepada mereka
pendidikan adalah investasi. Apapun, selama ada kesempatan, belajarlah. Sehingga boleh dikatakan ini sangat tertanam dalam diri anak-anak kita. Maka ada beberapa juga yang pernah pertukaran pelajar berapa minggu di Belanda. Sehingga pengalaman-pengalaman ini sesuatu yang sangat mengesan. Ya, bapaknya aja belum ke Belanda, tapi anak asuhnya sudah ke Belanda. Iya, hebat. Biasa. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan.